اللهم ارحمنا بالقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan mulia Syahrul Ramadan Mubarak. Saya juga berterima kasih pada pagi hari ini hadir di sini. Ini rasanya pernah saya kunjungi mungkin 6 tahun yang lalu, waktu acara Tahun Baru Islam kalau saya tidak salah. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimanapun soal kepemimpinan tidak bisa kita lepaskan dari agama kita. Setiap mukmin diberikan Allah panduan dalam memilih pemimpin. Kalau ada orang mengatakan tidak usah dibicarakan soal politik, ini orang tidak mengerti agama. Karena isi Al-Quran itu banyak masalah politik. Hanya saja ada orang yang tahu, faham atau tidak faham. Bagaimana Allah Ta'ala mengarahkan kita di dalam memilih pemimpin. Bahkan di dalam perjalanan saja harus ada amir. Amir itu artinya apa? Pemimpin. Kita ini mau umrah atau perjalanan kemana lah, serombongan, mungkin 5 orang atau mungkin 3 orang, mesti angkat satu orang sebagai apa? Falyu'ammir ahadakum, mesti kita angkat sebagai pimpinan. Itu hanya dalam tempo beberapa waktu, apalagi yang namanya memimpin bangsa. Oleh karenanya kita harus tahu betul siapa yang kita pilih dan jangan salah pilih. Mari kita dengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dikatakan Allah berfirman, jangan kamu katakan oh saya tak setuju itu. Berarti Bapak lebih pandai dari Allah, atau Bapak tidak mau mendengarkan apa firman Allah. Yang Bapak dengarkan apa? Televisi. Seorang mukmin harus merujuk tentang soal hidupnya kepada Al-Quranul Karim, karena Quran ini adalah hudan. Apa arti hudan? Petunjuk. Jadikan dia sebagai petunjuk di dalam hidup. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu tidak petunjuk namanya. Quran ini adalah hudan. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala mengarahkan kita ini di dalam soal kepemimpinan. Bahasa yang dipakai Al-Quran biasanya adalah kata-kata awliya, wali. Jamak dari wali itu awliya. Di kita pun istilah wali bahkan sudah resmi, wali kota. Kan begitu? Itu asli betul-betul itu dari bahasa Al-Quran. Wali kota itulah mungkin yang masih tersisa. Seharusnya ada wali negara. Wali negara itu yang presiden. Nah, kita hanya memakai istilah wali kota, tapi semua kita tahu arti wali itu adalah pemimpin. Kadang-kadang disebut juga amir, Amirul Mukminin.
Dalam sejarah ada juga khalifah. Ini semuanya menunjukkan aulia. Hanya saja di dalam Al-Quran kata aulia ini lebih luas dari arti pemimpin yang formal. Tetapi pemimpin sudah pasti masuk dalam kata aulia. Apa saja pengertian aulia ini? Kalau kita baca, kalau kita lihat kamus, segala yang menjadi pelindung kita, bahkan sampai ke tingkat orang kepercayaan kita yang kita percayai, bahkan kawan karib itu masuk wali. Masya Allah, luar biasa. Nah, tetapi yang sudah jelas itu pemimpin, pelindung. Nah, pelindung, kepadanya kita berlindung. Allah berfirman di dalam suratul Maidah, lebih bagus kalau kita bisa memegang Al-Quran, itu jauh lebih apa namanya ya, lebih mantap lah. Ada yang dibaca, karena bapak-bapak ini tak ada yang hafal Quran di sini kan, kecuali bapak-bapak ini hafal Quran semua, jadi tidak perlu memegang mushaf. Di dalam Al-Quran suratul Maidah ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Betul ada kata wali kan? Nah, di sini Allah mengatakan innama. Masya Allah, orang yang faham bahasa Arab, kata innama yufidul hasr, tidak boleh yang lain. Pegang itu apa yang disebutkan itu, tidak boleh kamu cari yang lain dari apa yang disebutkan itu. Innama, seperti innamal mu'minuna ikhwah, yang menjadi saudara kamu itu hanya orang mukmin. Tidak boleh kamu bersaudara di luar orang mukmin, tidak boleh, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang mukmin itulah yang bersaudara. Di luar orang mukmin tidak ada bersaudara. Mantap tidak kaji itu, Pak? Jadi tidak ada namanya ukhuwah wataniyah, itu di mengada-ngada. Ada lagi katanya ukhuwah basyariyah. Dari mana dapat kamu itu? Yang ada kata Allah innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang mukmin saja yang bersaudara. Di luar orang mukmin tak ada saudara. Lalu ayat dari 55 dari suratul Maidah tadi, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya yang hanya menjadi wali kamu, yang hanya, harus ada kata hanyanya, yang hanya boleh menjadi wali kamu itu adalah Allah, karena Allah lah pelindung sejati. Yang melindungi kita ini Allah. Oleh karenanya kita meminta perlindungan hanya kepada siapa? Allah. Jangan minta perlindungan kepada orang di luar Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Wa rasuluhu, rasulnya, Rasulullah. Yang menjadi wali kita itu Rasulullah, dalam arti kata bahwa Rasulullah inilah yang menunjuki jalan menuju Allah. Oleh karenanya kita berwali kepada Rasul, kita jadikan dia sebagai apa? Panutan kita. Jangan cari panutan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, alladzina amanu. Siapa? Al-mu'minun. Jadi yang menjadi wali kamu itu, menjadi pemimpin kamu
dalam tingkat apapun pemimpin itu standarnya siapa? Alladzina amanu. Alladzina amanu ini mengeluarkan yang pertama kafir, otomatis keluar kafir dari situ. Yang kedua yang keluar siapa? Munafiqun. Orang-orang munafik keluarkan. Maka tidak boleh menjadi pemimpin kafir dan munafik. Hanya satu-satunya yang boleh menjadi pemimpin al-mu'minun. Berikutnya nanti akan kita bahas siapa al-kafirun, siapa al-munafiqun, supaya jelas Bapak. Nanti waktu pilpres jelas. Jangan bingung saya, siapa yang mau dipilih. Itu tidak keluar dari mulut orang beriman. Orang beriman tahu dia siapa yang dipilih. Ya, karena panduan sudah ada, jelas panduannya. Dan jangan coba-coba lari dari panduan. Saya tidak cocok rasanya itu sama saya. Astagfirullah, berarti kamu takabbur kepada Allah Ta'ala, membesarkan diri di hadapan Allah. Jadi mari kita dengarkan sekali lagi, ini asas ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Yang boleh menjadi wali kamu itu adalah Allah, Rasulullah, dan al-mu'minun. Lalu Allah menjelaskan kriteria orang mukmin itu, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang menegakkan salat, yang membayar zakat, dan tunduk, dalam keadaan tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi dari sini saja kita sudah mulai terbayang, Pak, artinya dalam bahasa kita sehari-hari, dalam bahasa korannya lah, orang yang mempunyai komitmen kepada Islam, itu dikatakan al-mu'minun. Itu bukan sekadar ber-KTP Islam. Kalau ber-KTP Islam banyak, tetapi untuk menjadi wali pemimpin tak cukup ber-KTP Islam, harus walladzina amanu. Karena itu yang diminta oleh Allah Ta'ala, punya komitmen Islam, punya keberpihakan kepada Islam, tidak malu-malu mengaku dirinya sebagai muslim. Jadi punya keberpihakan kepada Islam. Jelas di antara bapak ini ada yang malu-malu merasa dirinya sebagai seorang muslim. Ada yang malu-malu. Kalau ada yang malu-malu, diragukan keislamannya. Tidak tampak pada dirinya Islam, disamar-samarkannya. Kan begitu? Disamar-samarkan. Faham Bapak? Supaya tak kelihatan sekali Islamnya. Ini bukan al-mu'minun. Al-mu'minun itu sudah jelas dari bicaranya, dari arah pikirannya, ya, orientasinya jelas. Siapa yang di sekitarnya. Karena al-mu'minun hanya menjadikan orang-orang mukmin sebagai apanya? Kawannya. Karena pengertian aulia tadi itu diantaranya apa? Kawan karib. Kalau sudah berkawan karib sama orang kafir, itu tidak al-mu'minun, Bapak. Nah, kaum muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah masuk kita dengan satu ayat yang boleh kita pilih, tidak ada yang lain, al-mu'minun. Kemudian dengarkan Allah Ta'ala menghimbau kita, bahkan bukan menghimbau saja ini, memerintahkan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Masya Allah, ayat ini kalau didengar oleh seorang mukmin bergetar jantung. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman. Jadi kita itu dipanggil, bapak itu dipanggil itu. Hai orang-orang beriman. Kalau merasa beriman terpanggil. Tetapi kalau tak terpanggil berarti apa? Bukan orang beriman. Jangan kamu jadikan sebagai aulia kamu Yahudi dan Nasara. Jangan kamu ambil pemimpin-pemimpin kamu Yahudi dan Nasara. Artinya, jangan kamu kasih kesempatan kepada Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin di tengah-tengah kamu. Orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan bersimpati kepada orang yang dekat-dekat dengan orang kafir. Faham Bapak? Orang yang diterangi hatinya oleh Al-Quran takkan simpati, takkan tertarik kepada orang yang sangat dekat dengan orang kafir. Jadi Allah Ta'ala memanggil, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan sebagai aulia. Aulia ini apa saja. Mau jadi wakil gubernur, mau jadi wakil bupati, mau jadi ketua DPR, bahkan jadi ketua RT pun tak boleh kamu pilih kafir. Jangankan wakil gubernur, ketua RT pun tak boleh kafir. Karena itu semuanya masuk aulia. Jadi kita ini sudah, apa namanya, kata orang Jakarta, kebablasan. Artinya apa? Sudah terlempar jauh kita dari petunjuk Al-Quran. Kita dahulukan hawa nafsu. Nah, inilah dia. Kita dahulukan hawa nafsu kita daripada firman Allah Ta'ala. Karena yang menjadi pedoman manusia sekarang ini televisi, bukan Al-Quran. Pengajian tak mau hadir. Ya enggak? Kalau ada pengajian tak mau hadir. Tetapi kalau ada keramaian-keramaian, iya enggak. Katakan saja dipanggil artis dari Jakarta, tak usah diundang orang, taruh saja situ pentas, di pinggir jalan itu pentas. Lalu ada orang ngomong, kabarnya ada artis mau datang dari Jakarta, macam semut manusia. Betul tidak? Tak usah pakai undangan, tak usah, dari mulut ke mulut saja. Kita di masjid, Allahu Akbar, disebar SMS, brosur, apa yang datang itu juga. Yang datang itu juga. Di mana saja beginilah keadaannya umat Islam ini. Jadi mereka sudah terlalu jauh disesatkan oleh syaitan. Syaitan itu menyesatkannya melalui hawa nafsu, menjauhkan mereka dari hidayah Allah Ta'ala, sehingga mereka gantilah Al-Quran dengan, katakan saja, ucapan manusia, kata orang. Kembali kita kepada Al-Quran. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan pemimpin-pemimpin kamu kalangan Yahudi dan Nasara. Kenapa?
ba'duhum awliya'u ba'd. Masya Allah, sebahagian mereka adalah pemimpin atas sebahagian yang lain. Artinya apa? Kerjasama, bahu membahu, satu link. Bahasa orang sekarang itu satu link Yahudi dan Nasara itu. Kalau di situ ya Kristen, di situ Yahudi masuk. Itu satu kubu. Di mana ada orang Kristen, di situ Yahudi ada. Walaupun tidak fisiknya, tetapi otaknya, pikiran-pikiran Yahudi itu masuk di situ. Jadi jangan kamu kasih kesempatan berkuasa orang kafir. Mereka itu sama saja. Jadi saya lihat kalau Bapak baca Al-Quran, hampir tidak ada larangan paling keras dalam soal kemasyarakatan melebihi larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Bertebaran dalam sejumlah ayat, bertebaran. Karena Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka ini satu sama lain kerjasama, dukung mendukung. Nah, jadi orang kafir ini, ya, apalagi dalam konteks kita Indonesia, Bapak, memang negeri ini ingin, bahasa kasarnya itu ingin dimurtadkan, ingin dikuasai. Sudah dari dulu ini. Kemenangan kita ini hanya satu, jumlah kita saja yang banyak, itu saja. Kalau sekiranya 50-50, sudah habis ini negeri. Kita saja sudah masih mayoritas, mereka berani. Apalagi kalau kita 50-50, habis. Oleh karenanya bapak-bapak itu jangan sedikit anak, perbanyak anak, berbanyak cucu. Ya, ya Pak ya. Alhamdulillah saya contohkan diri saya, anak baru 7. Saya katakan baru 7 karena masih ada peluang. Ya, jangan sikit-sikit anak. Anak bapak umpamanya mau menikah, pesankan ke dia, jangan sikit-sikit anak ya. Berapa anak kamu? Hah? Iya, macam bapak dulu, kami sekeluarga umpamanya katakan saja 9. Nah begitu juga lah, teruskan itu. Karena menangnya kita umat Islam ini hanya dari segi jumlah. Sebenarnya mereka Bapak tidak suka jumlah kita ini banyak, tidak suka. Makanya dibuat mereka lah kebijakan-kebijakan 2 cukup. Ya, Nabi kita mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga kalau umatku nanti paling banyak di yaumul qiyamah. Sekarang ini Rasulullah belum bisa bangga karena orang kafir masih lebih banyak dari orang muslim. Jadi kalau bukan karena jumlah, kita ini sudah habis digulung. Sekarang ini saja Bapak tahu 90% kekayaan negeri ini dikendalikan oleh orang yang 10% itu. Kita ini 90% muslim, 10% ini kafir. Tetapi kekayaan negeri ini, yang 90% kekayaan ini dikendalikan oleh yang 10%. Percaya Bapak tidak itu? Di sini sajalah, di Pekanbaru ini, tak usah jauh-jauh Bapak ke Jakarta. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sudah lalai dengan dunia. Tidak lagi kamu memikirkan agamamu. Cukup kesenangan untuk dirimu, sudah selesai. Inilah
Bahkan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Faqala qail faman wahnu ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti suatu saat dicabut Allah rasa takut terhadap kamu dari dalam hati musuh-musuh kamu. Jadi sehingga musuh-musuh kamu itu tak ada rasa takutnya lagi sama kamu. Kamu sudah 90%, tapi tak ada yang takut sama kamu. Betul tidak sekarang kejadiannya? 90% dari kekayaan negeri kita ini ada di tangan yang 10% itu. Padahal Nabi kita mengingatkan kita, ya, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Tidak termasuk umatku yang tak peduli tentang keadaan umatku. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Takutnya nanti kita di yaumul qiyamah tak diakui Nabi sebagai umatnya. Kami umatmu ya Rasulullah. Siapa kamu? Keadaan umatku dahulu di tanah air kamu diam saja. Kamu hanya mencari kekayaan untuk dirimu saja. Kamu tidak peduli sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita takut nanti di yaumul qiyamah. Ba'duhum awliya'u ba'd. Yahudi dan Nasara ini kerjasama di mana saja. Di kita ini yang tak tahu saja Bapak bahwa Yahudi itu sudah banyak. Dia masuk melalui perusahaan-perusahaan asing, ya, ekspatrian. Di situ dia masuk, tenaga ahli, supervisor. Paspornya memang betul bukan Israel, paspornya Amerika, paspornya Inggris, paspornya Prancis, paspornya Kanada, Australia, New Zealand. Padahal mereka ini semuanya apa? Yahudi. Dan mereka karena kerjasama dengan Kristen kafir ini, mereka leluasa. Yang di sini membuka pintunya, ya, di sini membuka pintunya, membonceng Yahudi masuk ke negeri kita. Jadi oleh karenanya kita harus kembali kepada agama kita. Ba'duhum awliya'u ba'dhin. Ya, ayat sedikit itu pun hafal lumayan lah. Ba'duhum awliya'u ba'dhin. Yahudi dan Nasrani itu kerjasama. Jangan kamu percaya. Lalu Allah memperingatkan kita, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka ini sebagai walinya, dia masuk golongan mereka. Tidak ya Allah, kami tidak mau. Kami tidak mau segolongan dengan mereka. Dan sekarang Bapak lihat saja, mana kubu yang betul-betul berkumpul di situ seluruh kafir. Betul tidak? Seluruh kafir ada di situ. Mau Bapak satu rombongan sama mereka? Tidak mau saya. Jadi jangan lagi katakan, dia kan muslim. Ya, la ilaha illallah. Muslim itu ada yang munafik. Ada yang munafik muslim itu. Jangan percaya. Ya, bukan KTP-nya yang kita lihat. Siapa bersama dia? Dia bersama orang kafir, didukung oleh orang kafir. Tanda dia ini munafik. Itu saja rumusnya. Nah, kalau saya bawa lagi Bapak nanti ke ayat yang lain tentang munafik, nah, untuk mengenali munafik, Suratul Nisa 138 139. Suratul Nisa 138 139 sampai nanti belakangnya itu ujungnya itu 140. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Sudah ketemu ayatnya? Beri kabar orang munafik itu bahwasanya untuk mereka azab yang pedih. Awas, kalau tidak mau disiksa Allah, jangan masukkan diri dalam golongan munafik. Karena Allah sudah mengatakan, tunggu saja, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar orang munafik itu untuk mereka azab yang pedih. Kenapa begini parah memang azab ini untuk orang munafik? Bapak tahu sendiri kan, musang berbulu ayam. Di depan orang kata dia muslim, tetapi hatinya, otaknya, segala-gala di dalam dirinya berpihak kepada siapa? Kafir. Jadi banyak orang tertipu. Yang tak tertipu siapa? Al-mu'minun. Orang mukmin saja yang tak tertipu, karena orang mukmin punya Al-Quran. Makanya Allah ancam. Waduh, kalau dibaca lagi ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di mana? Di lantai dasar api neraka. Sampaikan saja itu kepada orang munafik, ya. Kepada pendukung-pendukung orang kafir ini sampaikan saja, kamu mau tidak nanti masuk lantai dasar neraka? Na'udzubillah. Lantai atas pun kita tidak mau, ya. Kita tidak mau berkenalan dengan neraka. Kalau tidak mau berkenalan dengan neraka, jangan dekat-dekat dengan orang kafir. Jangan mau satu pilihan dengan pilihan orang kafir. Makin jelas kan? Tanya bapak kafir-kafir di pinggir jalan itu, siapa pilihan kamu mas, pak? Kalau sudah dia katakan pilihannya, udah bapak jangan ikut dia. Gampang kan? Gampang. Di mana saja kafir pilihannya satu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita dengar lanjutan dari ayat 138 tadi. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Siapa munafik itu? Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai aulia. Ketika dia berkuasa, diambilnya wakilnya orang kafir. Betul? Ketika dia berkuasa menjadi pejabat, digandengnya orang kafir sebagai wakilnya. Itulah tanda nyata kemunafikannya. Itulah tanda nyata betul kemunafikannya. Karena yang namanya orang mukmin tidak mau menggandeng-gandeng orang kafir menjadi penguasa, karena dia tahu itu terlarang 100% di dalam Islam. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Mau wakil gubernur kah namanya, wakil wali kota kah namanya, dia tidak mau. Dengan meninggalkan orang mukmin min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin, padahal orang mukmin ada. Oh, kita di negeri mayoritas, tidak kurang orang mukmin. Tetapi memang ini adalah skenario. Ini yang Bapak harus tahu. Skenario untuk menggulung Indonesia, untuk merubah Indonesia ini. Karena selama pejabat-pejabat ini masih tetap muslim, ya, selarut-larutnya dia dengan dunia, ketika diingatkan, iya ya, kan begitu kan? Jadi oleh karenanya apa? Ini harus diganti, harus kita yang memegang kekuasaan. Sudahlah ekonomi di tangan mereka, sekarang mereka pun naik pelan-pelan memegang kekuasaan.
Oleh karenanya jangan segan-segan bicara saja di depan siapapun. Ini mimbar harus kita jadikan sebagai mimbar politik umat Islam. Jangan takut-takut. Saya bicara begini ini bukan di sini, di Jakarta tiap minggu, tiap hari, tiap zuhur saya bicara begini nih. Masih hidup saya, tak ada yang menembak saya. Ya, tak ada yang ditakutkan. Ini negeri-negeri kita. Nenek moyang kita dulu yang berdarah-darah, yang bersimbah darah, berperang melawan penjajah Belanda. Tiba-tiba mau mereka serobot. Ya, negeri ini negeri muslim, selamatkan negeri ini dari tangan orang-orang kafir. Mau kafir asli orang sini, mau kafir asli dari luar, tidak peduli. Kita harus selamatkan. Jangan kasih kesempatan jadi ketua RT pun tak boleh. Karena itu adalah ajaran agama kita, Al-Quranul Karim. Nah, jadi hadirin berbahagia, ayat-ayat inilah yang memang perlu dibahas oleh ustaz-ustaz, ya, dalam khutbah Jumat. Ya, bapak-bapak silakan saja klik YouTube Daud Rashid, keluar itu semua ceramah saya. Ya? Di YouTube itu Daud Rashid, klik keluar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi Allah mengatakan alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Artinya yang berkolaborasi dengan orang kafir, yang didukung oleh kekuatan kafir. Lalu kalau ada juga ini orang kekuatan Islam yang mendukung dia, berarti munafik dong. Kan begitu saja rumusnya kan. Yang mau bekerja sama dengan orang kafir itu orang munafik. Ya, jangan kamu terkecoh. Oh, ini tokoh juga. Bukan perkara tokohnya. Tokoh pun bisa saja jadi munafik. Karena ini soal dunia. Agama pun tergadai. Ya. Yang kita pegang petunjuk. Petunjuk itu dalam Al-Quranul Karim. Mau sekian banyak orang menyalahinya, kita tidak peduli. Yang kita pegang adalah petunjuk, bukan figur, tidak. Nah, hadirin, mudah-mudahan keterangan ini bisa, ya, paling tidak memantapkan. Karena saya yakin Bapak ini sendiri sudah paham dari awal, tetapi ini semakin memantapkan. Ya, hanya saja jangan cuma Bapak, ini harus sebarkan. Tetangga kita, kemanaan kita, saudara-saudara kita di kampung, terus ya, sampaikan ini. Jangan kamu salah pilih, dan jangan sampai juga tidak memilih alias golput. Itu tidak baik, itu golput itu. Apapun alasannya, walaupun alasan agama, karena kamu itu hidup di mana? Kita itu hidup di negeri ini. Suara kita ikut berperan menentukan. Ya. Ini namanya ikhtiar, Bapak. Apa namanya? Ikhtiar. Nah, jadi oleh karenanya mari sama-sama, apalagi nanti ini bulan Ramadan. Nah, makin kenceng nanti ini. Ramadan bulan barakah. Hati dibersihkan. Kalau juga masih salah memilih, berarti hatinya tetap kotor. Tidak termasuk yang dibersihkan Allah Ta'ala. Ya? Jadi kita bersyukur juga ini Ramadan. Oh, mereka itu yang tidak suka itu kepada Islam ini, itu kesal itu. Kenapa sampai bulan Ramadan ini pilpres? Nanti ini kesempatan bagi ustadz-ustadz. Kan begitu? Tetapi Allah mau. Nah, nanti jelaslah siapa yang mendukung kekafiran, siapa yang mendukung iman, insya Allah akan kelihatan. Karena bulan Ramadan, hati bersih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kalau ada mau bertanya silakan. Tafadhal Bapak.